Hai, welcome to my channel. Saya Kak Irma Rizkyanti akan membahas tentang mind mapping laporan perubahan modal dan CALK. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, di sini saya akan membahas mind mapping tentang laporan perubahan modal dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini yang pertama itu ada laporan perubahan modal di mana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada definisinya, yang kedua ada tujuannya, yang ketiga ada penyajiannya dan bentuk-bentuknya. Yang pertama kita bahas dulu definisinya, di mana setiap perusahaan pasti membutuhkan laporan keuangan. Nah, salah satunya yaitu laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada suatu perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, laporan perubahan modal berkaitan dengan laporan laba rugi, di mana laporan ini disusun setelah adanya laporan laba rugi. Artinya, jika perusahaan memperoleh laba bersih, maka akun modal perusahaan akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jika perusahaan mengalami rugi bersih, maka akun modal perusahaan akan berkurang. Selanjutnya ada tujuan dari laporan perubahan modal. Nah, laporan ini dibuat untuk mempermudah kinerja perusahaan dalam memantau modal yang masuk, adanya peminjaman aset, investasi, dan merekam dana yang diperoleh dalam periode akuntansi, serta mengungkapkan perubahan modal kerjanya. Nah, untuk mempermudah dalam penyusunan laporan ini, hal-hal yang perlu dipahami yaitu ada 4. Yang pertama ada laba tidak dibagi awal periode, yang kedua ada laba neto periode akuntansi, yang ketiga ada dividen yang diumumkan, dan juga laba tidak dibagi per akhir periode. Yang selanjutnya ada penyajian dari laporan perubahan modal. Nah, dalam laporan perubahan modal akan berisi beberapa hal, yaitu ada 5. Yang pertama ada modal awal, di mana modal yang bisa dilihat dan didapatkan di neraca saldo. Yang kedua ada tambahan investasi, di mana terjadi jika pemilik menambahkan modal investasi dan komponen ini dapat dilihat di jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada laba atau rugi bersih, di mana data ini dapat dilihat di kolom neraca lajur bagian laba rugi atau pada laporan laba rugi yang sudah dibuat. Yang keempat itu ada data prive, di mana pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi dan dapat dilihat di neraca lajur bagian debit. Yang terakhir ada penambahan modal, di mana modal yang diperoleh pada akhir tahun. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari laporan perubahan modal. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada laporan perubahan modal perusahaan perorangan yang terdiri dari 1 orang, di mana tambahan modal dapat diperoleh dari laba bersih yang diperoleh dan tambahan modal pemilik. Yang selanjutnya ada laporan perubahan modal perusahaan persekutuan, di mana terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, bentuk laporannya sama dengan laporan perubahan modal perusahaan perorangan. Dan yang terakhir ada laporan perubahan modal perusahaan perseroan, di mana ditandai dengan adanya kepemilikan saham yang labanya dapat dialokasikan ke dividen dan juga laba ditahan atau laba yang tidak dibagi. Materi selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana dibagi menjadi 2, yaitu definisi dan juga penyajiannya. Yang pertama ada definisinya dulu. Nah, selain laporan perubahan modal, ada bagian integral yang sama pentingnya dari laporan keuangan lain, yaitu catatan atas laporan keuangan, atau bisa disingkat dengan CALK. Nah, fungsinya yaitu menyajikan informasi tambahan mengenai perhitungan atau rincian angka yang diperlukan. Nah, menurut Wikipedia, catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Nah,
Pihak pembaca ini termasuk yang ada di internal atau eksternal perusahaan. Yang selanjutnya ada penyajian dari catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan setelah adanya laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Dimana di sini penyajiannya itu ada 4. Yang pertama itu ada gambaran umum, di mana hal-hal yang disajikan seperti informasi pendirian perusahaan, penawaran umum efek, struktur perusahaan, karyawan, direksi, komisaris, komite audit, dan penerbitan laporan keuangan. Yang kedua ada dasar penyusunan catatan atas laporan keuangan, di mana hal-hal yang diungkapkan yaitu pernyataan kepatuhan standar akuntansi keuangan, dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, penggunaan pertimbangan asumsi signifikan oleh manajemen, dan kebijakan akuntansi tertentu seperti prinsip-prinsip konsolidasi dan lainnya. Yang ketiga ada informasi tambahan, di mana rinciannya yaitu ada aset lancar dan tidak lancar. Yang selanjutnya ada liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang selanjutnya ada modal saham, tambahan modal di setor, selisih transaksi dengan pihak non pengendali, saldo treasury dan juga saldo laba dan lainnya. Dan yang terakhir ada pengungkapan lainnya, yaitu meliputi informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dimanapun dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan, diantaranya transaksi pihak berelasi, pihak pajak penghasilan, penurunan nilai aset non keuangan, warrant, manajemen resiko keuangan, dan juga ada transaksi non-cash dan lainnya. Baik, sekian materi mind mapping dari laporan perubahan modal dan juga catatan atas laporan keuangan. Semoga bisa bermanfaat dan